Firmanlah Engkau dalam demi nama Yesus. Haleluya. Percaya sama katakan amin. Kami persilakan kembali duduk. Dan mohon izin saya buka masker saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ada dalam ruangan ini dan saudara yang mengikuti ibadah live streaming lewat Facebook hari ini dan mengikuti ibadah melalui Zoom, saya percaya kita bersama-sama akan terberkati dalam acara ibadah hari ini. Dan saya yakin setiap kita dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Kita dalam keadaan prima. Karena itu yang perlu. Kalau kita bersuka, semangat, maka apapun yang kita hadapi, badai menerpa, kita akan mampu bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kaitan dengan terlaksananya PPKM, ya, ini PPKM darurat diperdebatkan di berbagai kalangan, baik di berbagai sudut-sudut rumah, kota, dan desa memperdebatkan. Tentunya juga PPKM ini diperpanjang sesuai dengan selera masing-masing. Tetapi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, terlaksananya PPKM ini, PPKM darurat ini, tidak ada satu orang pun yang senang. Tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh masyarakat, baik pemerintah pusat, dalam kaitannya presiden dan wakil, semua jajaran, juga gubernur, wali kota dan bupati, perangkat-perangkat pemerintah, kecamatan, kelurahan, RT, dan TNI Polri, Satpol PP, tentunya tidak senang dengan keadaan ini. Tetapi ini dilaksanakan bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Dan tentunya pemerintah punya konsep, rencana, dan mengerti resiko tantangan yang akan dihadapi. Tapi sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, mau tidak mau kita mematuhi. Karena ini yang terbaik untuk saat ini. Dan tentunya ini akan berakhir dalam waktu-waktu yang akan dekat. Puji Tuhan. Tapi ada hal-hal yang positif yang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian akan dapat temukan. Saya dapat memandang hal positif dari hal ini. Dua hal. Yang pertama saudara, dalam keadaan ini, kepada setiap kita masing-masing ditunjukkan kualitas iman, kualitas berpikir kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang dapat saya lihat dalam fenomena terlaksananya PPKM ini, bagaimana kita mengedukasi diri kita, mengedukasi iman kita, persekutuan kita. Dalam kesendirian saudara ibadah di rumah, di mana saja mungkin di perjalanan. Di sini kita mencoba mengedukasi, menyemangati, melebarkan wawasan kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai sidang jemaat. Karena inilah warna kehidupan sebagai orang percaya dan sebagai berbangsa dan bernegara. Kalau kita melihat sesuatu lukisan tanpa coretan, tanpa warna, tidak akan ada kita temukan sebuah lukisan tanpa warna, tanpa coretan. Kita berkata sebuah kampas, katakan dinding ini
kita berkata indah. Ini tidak ada sesuatu yang indah. Kita berkata ada lukisan, tidak ada lukisan. Itu hanya sebuah imajinasi kita. Tetapi saudaraku, ketika dalam dinding ini dibuat sebuah coretan dan diwarnai, maka kita akan berkata, ketika warna itu tepat pada tempatnya, maka kita berkata lukisan ini indah. Demikian hidup kita. Dari semua perjalanan yang kita jalani, kita akan berkata, ketika kita menemukan sesuatu, kita berkata hidup ini adalah indah. Haleluya. Firman Tuhan hari ini kita akan buka dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Kita buka Alkitab kita. Saudara yang di rumah, di mana saja, kalau saudara masih memungkinkan membuka Alkitab, kita buka Alkitab kita. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-15 sampai 15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada, maaf sekali lagi, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan. Saya mengangkat tema firman Tuhan hari ini, ya, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Ini satu pujian yang luar biasa. Bahwa Allah di ayatnya yang ke-11, bahwa dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tapi banyak orang tidak siap dan tidak sabar menunggu. Tapi jelas firman Allah katakan seperti pujian kita. Mungkin kita senang dengan pujian itu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Sering ku tak mengerti. Saudara, sering kita tidak mengerti. Begitu indah rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, tanpa rencana maka tidak akan ada arah tujuan. Tanpa rencana tidak akan ada kita mengetahui akhir dari segala sesuatu. Tapi oleh karena rencana, kita mengerti tujuan perjalanan hidup. Rencana adalah merupakan ketetapan langkah, tindakan pada masa depan, menyangkut kehidupan apa, siapa pelaksananya, di mana, berapa sumber dayanya, dan lain sebagainya. Rencana, tujuan,
Allah punya rencana, kita punya rencana. Dan Allah tahu rancangan apa yang ada padanya, yang ditaruh, yang dirancang dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Allah tahu rencana. Tapi kita memahami rencana kita, kita memakai ukuran pikiran kita merancang itu baik, tapi rancangan Allah jauh lebih baik dari rancangan yang kita miliki. Dikatakan dalam kitab Yeremia, kita lihat Alkitab kita, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29. Ini sudah ayat yang familiar mungkin bagi kita. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Allah tahu rancangan yang terjadi ini. Kita melihat fenomena pandemi. Kembali Indonesia dikatakan menjadi tertinggi dalam penularan pandemi. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Allah tidak sanggup menghentikan ini? Apakah Allah tidak mampu berkata berhenti? Semua katakan Allah bukan berbuat demikian, menghina-bobokan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu maka Ayub berkata, satu ketika dalam kitab Ayub dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika kita masuk dalam pengujian itu, maka seperti yang saya katakan awal tadi, kita ditunjuk kualitas iman kita seperti apa. Dalam keadaan ini kita dimurnikan. Bagaimana kita mengedukasi diri kita mencerminkan menjadi Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu, dikatakan sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu dalam berbangsa bernegara, dalam keadaan semua situasi. Allah tahu rancangan yang ada pada kita. Bahkan dikatakan saudara, tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal. Tidak ada. Kalau Tuhan sudah berkehendak, jadi. Dan pasti semua rencana Allah adalah sebuah kepastian yang benar dan tidak pernah gagal. Kita lihat dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib
bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hal-hal yang ajaib bagi Ayub, dia berkata, dia bercerita. Karena dia berkata bahwa Allah tidak pernah gagal dalam setiap rencana. Dalam setiap konsep. Dalam setiap kehendak. Sebagai manusia, kita acap kali sering gagal dalam pelaksanaan seperti rancangan-rancangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita sering gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Ketika Allah menciptakan sampai pada hari ini dan sampai selama-lamanya, tidak ada kata gagal bagi Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Itu sebabnya satu ketika Ayub berkata bahwa kita akan memiliki kemampuan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala perkara, segala persoalan yang kita hadapi, kita mampu menanggung di dalam nama Yesus. Ketika kita mengandalkan Yesus, ketika kita bersandar kepada Yesus, dan Yesus memakai keadaan kita dan perkara-perkara ajaib di luar kemampuan kita. Bahkan saudara, hal-hal yang perlu pernah kita pikirkan dan kita doakan, Allah memikirkannya kepada kita, menetapkannya, dan tidak ada rancangan itu gagal dalam diri kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka ketika dalam perjalanan hidup ini, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang punya iman kepada Kristus Yesus adalah Tuhan, yang pada mulanya firman, dan firman itu menjadi manusia, mati dan bangkit, menyatakan keselamatan, maka hidup kita selamat dari segala kutuk dosa, termasuk dari pandemi ini. Pun kalau Anda sudah kena, orang percaya kok kena, Tuhan izinkan itu. Tapi Allah sedang bercerita dalam semua itu. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini Allah sedang bercerita kepada kita, memberitahukan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang tidak terpahami oleh kita selama ini. Karena firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan, ini yang perlu kita perhatikan, dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh kita. Kita hanya tahu tentang kejadian yang masa lalu kita bisa ceritakan. Kalau untuk kejadian masa yang akan datang, kita masih berkata kemungkinan. Mudah-mudahan. Tapi saudaraku, kita hanya tahu masa lalu, bercerita sejarah, bercerita masa lalu. Tapi Allah tahu masa yang akan datang. Allah tahu sebabnya, seperti saya katakan dalam firman Allah Yeremia tadi dalam pembacaan kita. Ia tahu jalan hidup kita. Ia tahu rancangan-rancangan yang ada padanya untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Bahkan bukan tidak pernah sedikit perancangan yang mencelakakan. Tidak pernah. Tapi Tuhan izinkan untuk kita alami goncangan, persoalan, masalah. Tetapi Allah punya konsep di sana, memproses kita untuk kita memiliki kekuatan, kemampuan melampaui batas kemampuan kita. Di sana Allah akan memberitahukan bahwa kamu itu bukan manusia yang seperti kamu pikirkan, yang menurut ukuran kita sering gagal, sering kecewa. Tapi Allah tahu bahwa Dia tahu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, sesuatu yang luar biasa dalam diri kita Dia taruh, dirancang dengan begitu baik. Karena itu bagaimana kita menginovasi, memperbaiki diri kita. Karena itu yang
Yang paling penting kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita perbuatlah dengan segenap hati. Puji Tuhan. Kita perbuat, kita kerjakan pekerjaan bagian kita dengan segenap hati. Serius. Coba kita lihat Kolose pasal 3. Kita lihat Alkitab kita, Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sekali lagi, apapun yang kamu perbuat. Maka coba kita lihat ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan, taati dengan takut akan Tuhan, bukan mencari puji-pujian. Maka, nah saudaraku, apabila kita gagal dalam menjalani konsep-konsep hidup, menjalani perjalanan hidup ini, jangan terus putus asa. Itu yang pertama, penting bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara, seperti Kolose tadi, kalau kita gagal, tidak ada kata putus asa. Kita mampu membangun, membangkitkan diri kita dan berkata, hai jiwaku bangkitlah, sebab kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu saudara, jangan putus asa. Di mana situasi seperti apapun, ketika kita memanggil nama Allah, Dia berkata, aku hadir. Bahkan dikatakan saudara, dari tempat tersembunyi, engkau memanggil namaku dari tempat tersembunyi pula lah, Allah akan memberkati kita. Haleluya. Perbuatan-perbuatan ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut kehendak Allah. Karena itu saudaraku kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa-masa yang sukar ini, di berbagai kota dan desa mulai diberlakukan PPKM. Ada kejadian-kejadian yang memilukan pertentangan-pertentangan di mana-mana. Tapi kita sebagai orang percaya berkewajiban berdoa bagi bangsa dan negara. Firman Tuhan berkata, saudaraku, berdoalah buat kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Kita berdoa buat bangsa kita. Berdoa buat Presiden Jokowi. Berdoa buat para menteri dan semuanya. Jajaran-jajaran pemerintahan pusat. Kita berkewajiban berdoa. Supaya apa saudaraku? Terjadi lawatan Tuhan bagi bangsa kita. Dan bagi kota di mana kita tinggal. Kita yang ada tinggal di kota Batam ini. Kota ini akan dilawat oleh Tuhan. Akan dijamah oleh Tuhan. Akan dipulihkan oleh Allah. Puji Tuhan. Karena itu saudaraku, indah rencana Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Karena semua akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah dalam dunia ini. Dulu orang tidak mengenal di zaman-zaman usia kita ini mungkin. Yang usianya sekitar 20-30 tahun. Lalu kita mundur ke belakang saudara. Pada tahun-tahun 2000. Kita jarang mengenal namanya jualan online. Tapi sekarang pedagang tidak perlu tempat yang begitu baik lagi. Itu tidak menjadi prioritas. Tetapi saudaraku, tergantung berapa banyak orang kita kenal dalam dunia maya. Demikian perdagangan-perdagangan yang terjadi. Kemajuan zaman terus akan berkembang. Mari kita terus bertumbuh.
Dan kita andalkan Tuhan, beriman kepada Allah. Dan percaya dan setiap apapun yang kita kerjakan, usaha yang kita geluti, pekerjaan yang kita geluti, kita kerjakanlah itu semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.